perkenalkan nama saya Wilhelmina Celsirai, saya dari kelas 10G. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha, baik fisik maupun non-fisik. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang peninggalan fisik. Peninggalan fisik adalah peninggalan yang berwujud dan dapat dilihat secara langsung. Yang pertama itu adalah candi. Candi adalah bangunan tempat ibadah atau makam raja pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada Candi Hindu. Candi Hindu biasanya memiliki menara tunggal sebagai ciri khas dengan arca dewa di dalamnya. Contoh Candi Hindu yaitu 1. Candi Prambanan yang terletak di Jawa Tengah. Kedua ada Candi Dieng yang terletak di Jawa Tengah. Ketiga ada Candi Penataran yang terletak di Jawa Timur. Kedua ada Candi Buddha. Candi Buddha berbentuk stupa dan memiliki banyak relief serta arca Buddha. Contoh, yang pertama ada Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah. Yang kedua ada Candi Mendut yang terletak di Jawa Tengah. Yang ketiga ada Candi Sewu yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua itu ada prasasti. Prasasti adalah batu tertulis yang berisi informasi sejarah dari kerajaan Hindu-Buddha. Beberapa prasasti penting yaitu yang pertama prasasti Yupa pada kerajaan Kutai pada abad keempat. Kedua ada prasasti Tugu pada kerajaan Tarumanegara pada abad kelima. Yang ketiga ada prasasti Ciaratun pada kerajaan Tarumanegara pada abad kelima. Yang terakhir ada prasasti Kedukan Bukit pada kerajaan Surijaya pada abad ke-7. Dan prasasti Kalasan pada kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8. Ketiga ada arca. Arca adalah patung yang melambangkan dewa atau tokoh penting dalam Hindu-Buddha. Yang pertama ada arca Dewa Siwa di Candi Prambanan, kedua ada arca Buddha di Candi Borobudur, dan yang ketiga ada arca Ganesha di berbagai candi Hindu. Yang keempat ada stupa. Stupa adalah bangunan berbentuk kubah yang digunakan untuk menyimpan relik suci Buddha. Contoh terbesar stupa di Candi Borobudur. Yang kelima ada pemandian dan petirtaan. Tempat pemandian suci yang berfungsi untuk ritual keagamaan. Seperti petirtaan Jolotundo di Jawa Timur dan Sendang Tirta Empul di Bali. Peninggalan non-fisik adalah warisan yang tidak berwujud tetapi masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah sistem kepercayaan Hindu. Seperti Trimurti atau Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Dan sistem kasta. Buddha, Mahayana, dan Theravada, ajaran Dharmana, serta konsep Nirwana. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Kerajaan Hindu-Buddha dipimpin oleh seorang raja yang dianggap sebagai raja titisan dewa atau dewa raja. Contoh kerajaan pertama, Kerajaan Kutai Hindu di Kalimantan Timur. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara Hindu yang terletak di Jawa Barat. Yang ketiga ada sastra dan kitab kuno. Yang pertama ada kitab Arjuna Wiwaha, yang kedua ada kitab Sutasoma, yang ketiga ada kitab Nagara Kertagama, yang keempat ada kitab Kakawin Ramayana dan Mahabharata. Yang keempat ada seni dan budaya. Yang pertama wayang kulit, yang berasal dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Yang kedua ada tari-tarian sakral, seperti tari rejang dan tari barong di Bali. Yang ketiga ada upacara keagamaan, seperti Waisak dan Galungan. Yang kelima ada sistem kalender. Kalender Saka yang digunakan dalam perhitungan hari raya Hindu di Bali. Yang keenam ada bahasa dan aksara. Pengaruh bahasa Sanskerta dan Palwa dalam bahasa Jawa kuno. Aksara Kawi yang digunakan dalam prasasti. Kesimpulan pada materi ini. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia sangat beragam, baik dalam bentuk fisik seperti candi, prasasti, dan arca, maupun non-fisik seperti sistem pemerintahan, agama, seni, dan bahasa. Pengaruhnya masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, terutama di bidang kebudayaan dan kepercayaan.